Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini saya ingin berbagi apa yang disampaikan oleh Kasih PHU kemarin. Itu merupakan sharing atau hasil dari Zoom yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu dari Bali Juan. Kalau kemarin oleh Kasih PHU itu disampaikan terkait dengan bagaimana pelayanan untuk para satpam, pelayanan daripada FO yang ada di PTSP. Kemudian untuk pagi ini saya ingin mencoba menyampaikan satu hal terkait dengan lanjutan apa yang disampaikan oleh Kasih PHU kemarin, yaitu apa Bapak Ibu? Ini terkait dengan sikap atau karakter yang kita miliki sebagai ASN, apalagi kita di Kementerian Agama ini yang dalam rangka dalam pembangunan zona integritas, itu kita diwajibkan atau paling tidak kita harus memiliki sifat aijel. Apa itu aijel? Tulisannya adil. Iya, menurut bahasa itu artinya tangkas, terampil, cerdas, atau cekatan. Kita sebagai aparatur sipil negara, apalagi di Kementerian Agama ini, kita harus mempunyai sifat aijel. Ini bisa kita lihat beberapa teman kita, mulai dari depan di PTSP, kemudian di masing-masing seksi, bagaimana cara melayani para tamu kita, para customer kita, bagaimana melayani secara prima, service excellent. Paling tidak kita harus mempunyai aijel itu, kita harus terampil, harus inovatif, harus observasif. Contoh kecil saja Bapak Ibu, ketika kita menghadapi tamu atau salah satu customer yang datang pada kita, tamu itu membutuhkan apa? Barangkali mendaftar sesuatu atau meminta sesuatu, rekomendasilah apa itulah. Itu ketika tamu itu menyerahkan sekian berkas kepada kita, kalau kita mempunyai sifat aijel, itu pasti berkas itu kita observasi, kita teliti, sudah memenuhi syarat atau belum, kira-kira ini bisa dipakai atau tidak. Kemudian untuk antisipasinya, paling tidak kita harus ada konfirmasi dengan melalui bagaimana kita mendapatkan nomor HP-nya barangkali, bagaimana solusinya, bagaimana antisipasinya, sehingga nanti tamu itu merasa atau mempunyai kesan bahwa pelayanan di Kementerian Agama itu betul-betul prima, betul-betul bagus. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, sifat aijel ini itu tidak serta-merta ada dalam diri kita tanpa ada pengaruh atau intervensi apapun. Ini dipengaruhi oleh yang namanya pola pikir, mindset, atau persepsi diri. Menurut seorang psikolog, mindset ini dibagi dua. Pertama, fixed mindset. Yang kedua, growth mindset. Untuk yang pertama, ini aliran yang menganggap bahwa potensi, intelijensi, kemampuan itu terbawa sejak lahir.
Jadi aliran ini menganggap bahwa sesuatu itu sudah ada dalam dirinya tanpa perlu dikembangkan, tanpa perlu ada inovasi, tanpa perlu ada pendidikan ataupun latihan. Ini sudah ada di dalam dirinya sejak lahir. Makanya orang ini selalu beranggapan bahwa nyong wis pinter, nyong wis cerdas. Itu yang dimiliki, sehingga orang ini enggan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Kalau dia gagal, dia pasti menyalahkan orang lain, itu pasti, atau menyalahkan sistem dan lain sebagainya. Kemudian mindset yang kedua ini beranggapan bahwa intelijensi, kemampuan dalam diri kita itu bisa dikembangkan. Ini bisa melalui inovasi-inovasi, pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, dari itu Bapak Ibu, paling tidak kita di Kementerian Agama itu mempunyai yang kedua, atau syukur-syukur kedua-duanya. Yang pertama dan yang kedua, kita memang sudah mempunyai sifat atau pembawaan yang bagus, kemudian kita kembangkan, itu insya Allah nanti hasilnya akan sangat prima Bapak Ibu, akan sangat prima. Dan kita di Kementerian Agama ini dalam bekerja itu akan berorientasi tidak hanya di dunia Bapak Ibu, oleh karena sikap ikhlas dengan sifat ajal ini kita kedepankan. Kita berorientasi pada dunia akhirat. Semata-mata kita mengharapkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu barokah Bapak Ibu? Barokah itu adalah kebaikan. Semua yang ada di barokah itu semuanya adalah kebaikan. Makanya ketika ada orang mendoakan semoga berkah, semoga berkah. Semoga mendapatkan berkah para kiai. Semoga mendapatkan berkah dari para ulama. Ini maksudnya ketika mendapatkan barokah dari para kiai, katakanlah beliau dari Kiai Nurholis, insya Allah nanti akan baik untuk kita semua. Dan ketika barokahnya para kiai, para ulama dan lain sebagainya itu sudah menempel pada sesuatu, sesuatu itu akan bertambah Bapak Ibu. Contoh, ketika barokah itu menempel pada rezeki kita akan bertambah. Nah, bertambahnya ini bisa bertambah secara kualitas, bisa bertambah secara kuantitas. Kalau rezeki berarti harapan kita tambahnya secara kuantitas. Harapan kita barokah itu menempel pada kehidupan kita. Berarti kehidupan kita, harapan kita itu akan lebih baik secara kualitas. Kalau barokah itu kita harapkan menempel pada anak dan istri kita, berarti kita mempunyai harapan bahwa anak istri kita itu akan bertambah. Bertambahnya secara kualitas apa kuantitas? Karo-karoan. Ya sing paling seru ya begini. Itu Bapak Ibu. Terkait dengan masalah ajal. Harapan kami Bapak Ibu semua dalam pelayanan itu harus mempunyai sifat ajal. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.